Bismillahirrahmanirrahim. Babun nasabi utawi iki iku bab nasab. Wa kullu mansubin ilasmin fil arab aw baldatin talhaquhu ya nasab. Wa kullu mansubin lan utai saban-saban mansub kang den nisbataken ilasmin maring aran fil arabi in dalam Arab aw baldatin atawa negara. Talhaku iku nemu atau nyusul hu ing kullu mansub ya nasab apa ya nisbat. Wa tudzaful ha'u bila tawakufi min kulli mansubin ilaihi fa'rifi. Wa tudzafu lan den buang al ha'u apa ha bila tawakufi kelawan tanpa ora ana tawakuf kandeg. Mingkuli mansubin saking saban-saban isim mansub kang den nisbataken ilaihi apa maring isim fa'rifi mangka wuruwasira. Di kitab lain bait kedua redaksinya begini. Fashaddidil ya'a bila tawakufi mingkuli mansubin ilaihi fa'rifi. Jadi ada dua versi. Yang pertama wa tudzaful ha'u bila tawakufi min kulli mansubin ilahi fa'rifi. Yang kedua di kitab lain, di kitab syarahnya fasyaddidil ya'a bila tawakufi fasyaddid maka nasdidlah sira al ya'a ing iya bila tawakufi kelawan tanpa tawakuf kandeg. Min kulli mansubin saking saban-saban isim mansub kang den nisbataken ilahi apa maring isim fa'arifi mangka urwasira. Taqulu qad ja'al fatal bakriyu kama taqulul hasanul basriyu. Taqulu ngucap sira ing lapad qad ja'al fata teman-teman wis teka al fata sapa pemuda al bakriyu kang bangsa Bakar. Kama taqulu kaya oleh ngucap sira ngucap-ngucap ing lapad al hasanul basriyu. Hasan kang bangsa Basoroh. Di kitab lain setelah taqulu qad ja'al fatal bakriyu kama taqulul hasanul basriyu ada bait lagi tambahan. Bait keempat di kitab lain adalah wa iyakun fil asli haun fahdhifi kamitsli makkiyin wa hadza hanafi. Wa iyakun lan lamun ana fil asli iku tetep ing dalem asal le haun apa ha fahdhifi maka ngebuanglah sira ing ha. Kamitsli makkiyin kaya contoh sepadane lapad makkiyin. Wa hadza hanafi lan lapad hadza hanafi utawi iki hanafiyun iku kang bangsa Hanafi Makkiyin bangsa Mekah. Itu di kitab lain bait keempatnya di kitab syarahnya. Tapi kalau di kitab nazomannya bait tadi tidak ada ya. Bait tadi ada di kitab syarah sebagai bait tambahan. Kalau di kitab nazoman langsung baitnya yang keempat adalah wa iyakun mimma ala wazni fata aw wazni dunya aw ala wazni mata. Wa iyakun lan lamun ana iyakulu mansub mimma iku setengah saking barang ala wazni fata kang tetep ing atase wazan fata aw wazni dunya atawa wazan dunya aw ala wazni mata atawa ing atase wazan lafad mata. Fa'abdilil harfal akhira wa asiman ma rawada mannawa. Fa'abdil maka ngeganti la sira al harfa ing huruf al akhira kang akhir wawan ngeganti ing wa asi lan nyulayani lah sira berselisih lah kamuh man ing uang maro kang memadoni ya si iman kang nyaci ya si iman wada lan ninggal la sira man ing uang nawa kang ngalang-ngalangi ya si eman
Taqulu hadza alawiyun mu'riku wa kullu lahwin dunyawiyin mubiku. Taqulu ngucap sira ngucap-ngucap ing lapad hadza utawi iki wong alawiyun iku bangsa Alawi, bangsa luhur. Mu'riku kang tetep. Wa kullu lahwin lan utai saban-saban lahwin anggur-angguran dunyawiyin kang bangsa dunia. Di kitab lain ada redaksinya dunyawiyun. Ada yang bacanya dunyawiyun, ada yang dunyawiyin. Kang bangsa dunia mubiku iku kang rusak. Wansub akhal hirfati kal baqali wa man yudahihi ila fa'ali. Wansub lan ngenisbatakenlah sira akhal hirfati ing kang ngenduweni pegawean, orang-orang yang memiliki pekerjaan. Kal baqali kaya lapad baqol, maknanya adalah wong tukang jual sayuran atau penjual sayuran. Waman lan uwong yudohi kang nyerupani iya si man hi ing akhol hirfah tegese bakol ila fa'ali maring wazan fa'ali. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah bab nasab ya. Ini bukan nasab turunan. Ini nasabnya adalah nisbat. Nanti artinya adalah bangsa. Kata musonib wa kullu mansubin ilasmin fil arab aw baldatin talhaquhu yaun nasab. Fashaddidil ya'a bila tawaqufi min kulli mansubin ilaihi fa'rifi. Atau wa tudzaful ha'u bila tawaqufi min kulli mansubin ilaihi fa'rifi. Taqulu qad ja'al fatal bakriyu kama taqulul hasanul basriyu. Wa kullu mansubin ilasmin fil arab aw baldatin. Setiap-tiap isim yang dinisbatkan, yang pertama baik dinisbatkan kepada nama seseorang ya di dalam bahasa Arab, atau isim tadi dinisbatkan ke sebuah negara atau yang lain, maka caranya adalah talhaquhu yaun nasab. Isim mansub tadi harus disusul, harus ditempeli oleh ya nasab atau ya nisbat. Itu yang pertama. Ya nisbatnya nanti ditaruh di akhir isim tadi. Kemudian fashaddidil ya'a bila tawaqqufi min kulli mansubin ilaihi fa'rifi. Setelah ditambahi iya, kita harus membaca tasydid terhadap iya tersebut ketika tidak diwaqafkan. Artinya dibaca huruf terakhirnya, si iya-nya tadi dibaca ya, tanpa waqaf. Bagi seluruh isim-isim yang dinisbatkan, baik dinisbatkan kepada nama seseorang atau dinisbatkan kepada negara atau yang lain. Contohnya mana? Contohnya di sini adalah taqulu qad ja'al fatal bakriyu kama taqulul hasanul basriyu. Nah, yang menjadi contoh adalah al-bakriyu. Al-bakriyu ini adalah isim mansub yang dinisbatkan kepada nama orang. Namanya adalah Bakar. Nah, qad ja'a teman-teman teka al-fata sapa pemuda, al-bakriyu pemuda tadi bangsa Ki Bakar. Jadi pemuda tadi dinisbatkan mansubun ilal bakri. Nah, aslunya adalah bakrun. Setelah bakrun dijadikan isim mansub, maka ditambahi iya yang bertasydid. Sebelum iya tadi dibacanya kasroh. Bakrun menjadi bakriyun. Nanti isimnya baik isim yang sulasi ataupun selain sulasi ya. Di sini mudzakkar ya.
Muzakkar tanpa ta. Kalau dia untuk muannas perempuan maka ditambahi ta di akhir. Bakriyun menjadi bakriyatun. Arab, bangsa Arab, Arabiyun. Kemudian muannasnya Arabiyatun, bangsa Arab. Nah, itu contoh yang dinisbatkan kepada nama seseorang. Ilasmin atau aubaldatin. Contohnya kama taqulul Hasanul Basriyu. Hasan Basri, bangsa negara Basoroh. Jadi Hasan tadi mansubun ilal Basoroh. Nah, Basoroh itu kan nama dari sebuah baldah, baldatin. Jadi setiap isim mansub ya, ketika dia mau dijadikan nisbat, nisbatnya ke nama orang atau ke nama negara, maka isim tadi ditambahi iya yang ditasydid sebelum iya tadi dibaca kasroh, baik sulasi ataupun selain sulasi. Nah, contoh bakrun itu sulasi, basriyun itu goer sulasi. Itu rubai ya. Asluhunya adalah Basorotun, negara Basoroh. Nah, bait kedua dari kitab lain, watuhdzaful ha'u bila tawakufi ya. Watuhdzaful ha'u bila tawakufi min kulli mansubin ilahi fa'arifi. Nah, kalau watuhdzaful ha'u ketika isim yang dinisbatkan itu asalnya ada taknya, maka tak tersebut dibuang ya. Kalau contoh tadi bakrun tidak ada taknya, maka langsung saja dijadikan nisbat bakriyun. Kalau misalnya isimnya itu ada taknya seperti Makkah, Makkatun, maka si taknya dibuang. Watuhdzaful ha'u bila tawakufi. Makkatun menjadi Makkiyun, bangsa Mekah. Seperti itu. Basorotun, taknya dibuang menjadi Basriyun, negara Basroh. Nanti artinya bangsa Basoroh. Kenapa iyanya itu ditasydid? Karena supaya berbeda dengan ya mutakalim. Kalau misalnya iyanya itu tidak bertasydid ya, nanti iltibas, terjadi kekeliruan antara iya mutakalim. Arabun, kalau tidak ditasydid ditambahin iya kan pasti dibacanya Arabi, Arabku, Arab isun, pasti begitu. Nah, dengan demikian supaya tidak terjadi iltibas, kekeliruan antara ya nisbat dan ya mutakalim, maka ya nisbat ditasydid dan diharokati. Kemudian kalau di kitab lain, bait keempat tadi yang tambahan adalah wa iyakun fil asli haun fahdhifi kamisli makkiyin wa hadza hanafi. Nah, jadi ketika isim tadi secara asal ada haknya atau ada ta ta'nis, maka kita harus membuang si ta tadi ketika dijadikan nisbat. Contohnya mana? Kamisli makkiyin wa hadza hanafi. Makkiyin asluhu Makkatun, Makkatun Makkah. Bangsa Makkah menjadi Makkiyun. Itu Makkiyun muzakkar. Muannasnya adalah Makkiyatun. Contoh lain, Hanafi. Itu aslunya adalah Hanifah. Hanifatun. Ya, Hanifatun menjadi Hanafiyun. Nah, ini di kitab syarah bait tambahan ya. Jadi ketika ada taknya maka taknya dibuang. Makatun jadinya Makkiyun. Hanifatun nanti menjadi Hanafiyun, taknya dibuang. Kemudian wa iyakun mimma ala wazni fata aw wazni dunya aw ala wazni mata. Tadi di atas adalah isim-isim yang soheh ya, seperti bakrun, kemudian makkatun, itu soheh.
Nah, bagaimana kalau misalnya isimnya adalah isim maksur, diakhiri alif? Baik alifnya alif maksurah atau alifnya alif mamdudah. Bagaimana hukumnya ketika dia dijadikan nisbat? Bagaimana kalau misalnya isimnya isim mangkus? Nah, kata musonib, wa iyakun mimma ala wazni fata aw wazni dunya aw ala wazni mata. Ketika si isim mansub tadi itu termasuk dari isim yang sama dengan wazan fata atau wazan dunia atau seperti wazan mata, ya, itu contohnya kan fata, dunia, mata adalah contoh isim-isim mu'tal, yaitu isim maksur. Fata alifnya maksuro, dunia alifnya mamdudah, mata juga sama seperti fata. Caranya nanti fa'abdilil harfal akhira wawa, kita harus mengganti huruf terakhir tadi si alifnya baik maksur atau mamdudah mengganti terhadap waw, ya. Wa asiman marawada mannawa. Ini bait tambahan takmilah, ya, penyempurna bait. Nah, kita harus menyelisihi terhadap orang-orang yang mencaci kita, orang-orang yang menzolimi kita, ya. Wada mannawa, dan kita harus meninggalkan, menjauhi orang-orang yang menjauhi kita, yang menyelisihi dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kaitannya dengan bab nasab, kita harus menyelisihi orang-orang yang menentang, tidak mau ikut terhadap aturan-aturan kaidah nasab ini. Seperti itu. Contohnya mana? Contohnya adalah taqulu hadza alawiyun mu'riku wa kullu lahwin dunyawiyun mubiku atau dunyawiyin mubiku. Contohnya di sini adalah hadza alawiyun utawi ikilah uwong alawiyun iku bangsa luhur, bangsa tinggi, alawiyun. Contoh yang kedua adalah wa kullu lahwin dunyawiyun mubiku. Contoh yang kedua adalah dunyawiyun. Nah, itu alawiyun aslunya adalah ula, ya, ula. Isim apa? Isim mu'tal. Disebutnya maksur karena diakhiri alif. Maka alifnya diganti waw. Ula menjadi alawiyun. Ada yang bacanya ala, alawiyun. Dunyawiyun asalnya adalah dunia. Nah, dunia huruf terakhirnya adalah alif, maka ketika huruf akhirnya alif fa'abdilil harfal akhira wawan. Diganti waw si alif tadi menjadi dunia, dunyawiyun, bangsa dunia. Contoh yang lain fata di atas, ya. Fata huruf terakhirnya alif, dia isim maksur. Maka si alifnya diganti waw, fata menjadi fatawiyun, bangsa pemuda. Mata juga sama nanti, matawiyun, ya. Hubla, contoh yang lain hubla, hublawiyun. Nah, di sini contohnya macam-macam, ya, isim maksurnya, baik sulasi 3 huruf atau selain sulasi. Kalau fata sulasi, kalau dunia dia rubai kan 4 huruf. Jadi yang terpenting setiap isim yang diakhiri alif atau maksur ketika dijadikan nisbat maka alifnya diganti waw. Fata menjadi fatawiyun, dunia menjadi dunyawiyun, ula menjadi alawiyun, hubla menjadi hublawiyun, dan lain-lain contohnya, masih banyak, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya isim tersebut setelah alif mamdudahnya ada hamzah, ya. Kalau tadi dunia itu alifnya mamdudah panjang tapi tidak ada hamzah, maka alifnya diganti waw, dunia menjadi dunyawiyun. Bagaimana kalau setelah alif ada hamzah? Nah, kalau hamzahnya itu adalah hamzah yang zaidah, hamzah tambahan, ya, seperti contohnya sohro'a, contohnya hamro'a, maka hamzahnya tadi diganti waw.
Nah, sohro'a itu kan alif tanis mamdudah diakhiri hamzah ya, ada hamzahnya. Hamro'a juga sama. Maka si hamzahnya tadi diganti waw. Alifnya tetap. Sohro'a menjadi sohrawiyun. Hamro'a menjadi hamrawiyun. Hamzahnya diganti waw ketika zaidah. Nah, bagaimana kalau misalnya hamzahnya dia hamzah asli ya, bukan tambahan? Maka hamzahnya kalau asli tidak diganti waw. Contohnya adalah dari kata-kata kiroat. Dari kata-kata kiroat. Nah, ahli kiroat itu jamannya kurro, ada hamzahnya. Setelah alif ada hamzah, maka si hamzahnya tidak diganti waw. Menjadi nisbatnya adalah kurro'iyun. Kurro'iyun. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau isim mankus? Tadi di atas nisbat untuk isim maksur yang diakhiri alif. Sekarang isim mankus yang diakhiri iya. Nanti isim mankus ketika dijadikan nisbat boleh ya si iya tadi diganti waw. Contohnya al-qodi, al-mu'ti itu isim mankus yang diakhiri iya. Nanti boleh iyanya diganti waw. Qodi nisbatnya menjadi qodowiyun, boleh. Mu'ti mu'towiyun. Qodi jadinya apa? Qodowiyun, boleh. Mu'ti menjadi mu'towiyun. Seperti itu. Itu nisbat bagi isim mankus. Kemudian tambahan, bagaimana kalau misalnya nama orangnya itu namanya adalah kunyah. Nama kunyah seperti Abi Bakar ya, Ibnu Zubair. Nah, itu yang dinisbatkan mananya, apa abinya apa bakarnya. Nah, ketika alamnya itu kunyah, maka yang dinisbatkan adalah yang terakhir. Abi Bakar, yang terakhir adalah Bakar. Menjadi Abi Bakriyun. Ibnu Zubair menjadi Ibnu Zubairiyun. Seperti itu. Ketika alamnya bentuk alam kunyah. Ketika bentuk alam kunyah, maka yang dinisbatkan itu adalah yang terakhir dari alam kunyah tadi. Abi Bakar menjadi nisbatnya Abi Bakriyun. Ibnu Zubair menjadi Ibnu Zubairiyun. Bagaimana kalau misalnya dia murokab, susunan idofah seperti Abdullah, kemudian Abdu Manaf ya, yang dinisbatkan si mudof apa si mudof ilaih. Kalau misalnya Abdullah dia sudah masyhur, maka yang dinisbatkan itu kata pertama yaitu si mudof. Namanya Abdullah susunan idofah, maka yang dinisbatkan adalah kata pertama yang menjadi mudof. Abdullah berarti ketika abdu dinisbatkan menjadi abdiyullah. Abdun menjadi abdiyun, abdiyullah, begitu. Tapi kalau misalnya terjadi iltibas, kekeliruan ya, karena banyak nama Abdullah kan, nanti nama-nama yang lain yang susun idofah yang dinisbatkan adalah kata kedua atau si mudof ilaihnya. Contohnya Abdi Manaf ya, Abdi Manaf. Nanti yang dijadikan nisbat si mudof ilaihnya. Abdi Manaf menjadi Abdi Manafiyun. Seperti itu. Kalau secara i'rab kan mudof ilaih hukumnya jar ya, berarti Abdi Manafiyin. Ini mah lagi contoh aja. Abdi Manafiyun supaya mudah. Nah, jadi begitu. Jadi kalau susunannya murokab idofi, kalau misalnya tidak terjadi iltibas, yang dinisbatkan itu si mudof. Tapi kalau terjadi iltibas, maka yang dinisbatkan itu adalah si mudof ilaihnya. Abdullah menjadi Abdiyullah ketika tidak iltibas. Kalau iltibas seperti Abdu Manaf dan abdu-abdu yang lain ya, maka yang dinisbatkan si mudof ilaihnya. Abdi Manaf menjadi Abdi Manafiyin.
Kemudian bagaimana kalau misalnya ada isim sulasi yang dibuang salah satu hurufnya? Seperti lapad abun, seperti lapad umun. Nah ini kan isim sulasi secara asal, cuman dibuang hurufnya. Abun umun, asluhu abawun, asluhu umun umamun. Abun umun, nanti ketika dinisbatkan maka huruf yang dibuang harus dikembalikan. Asluhu abawun atau abawun. Nanti ketika dinisbatkan menjadi abawiyun. Ummun menjadi ummiyun. Seperti itu. Nanti huruf juga dia bisa dinisbatkan ya. Seperti huruf lam. Boleh tuh. Bangsa lam nanti. Bangsa lam berarti lamiyun. Huruf min. Minniyun. Huruf lao. Bangsa huruf lao. Lao berarti lawiyun. Nah itu boleh tuh. Ini tambahan saja ya. Jadi abun, umun itu isim sulasi asluhunya, cuman dia dibuang hurufnya. Maka ketika dinisbatkan jadi isim mansub, maka huruf yang dibuang harus dikembalikan. Abun menjadi abawiyun, umun menjadi ummiyun. Kemudian bait terakhir wansub akhol hirfatikal baqali wa mayudohihi ila fa'ali. Wansub kita kudu menisbatkan, kita harus menisbatkan terhadap orang yang memiliki pekerjaan seperti contohnya bakol. Artinya adalah tukang menjual sayur, penjual sayur. Nah, ini juga sama wazan bakol, fa'al. Sama hukumnya seperti menempati makom ya nisbat ya, wazan fa'al. Ini juga banyak digunakan ya oleh para ulama. Jadi ketika dia memiliki pekerjaan tetap tukang sayuran, berarti nanti ikut ke wazan fa'al saja menjadi bakol. Wa mayudohihi ila fa'ali, dan juga orang-orang yang menyerupai dengan bakol tadi diikutkan ke wazan fa'ali. Seperti apa? Bazar, tukang kain ya, berarti bazar tukang kain. Ator tukang minyak. Seperti itu. Tukang tidur, apa berarti? Nawam, tukang tidur. Naumun tidur, tukang tidur. Nawam, seperti itu. Jadi setiap pekerjaan nanti boleh ikut ke wazan fa'ali, nanti dia sama seperti makom ya nisbat ya. Bakol tukang sayur contohnya, bazar tukang kain contohnya, ator tukang minyak. Babut tawabi wallahu alam bisawab.